Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hinggranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Smart listeners, selamat malam, selamat Jumat malam. Pastinya kita semua sudah siap untuk mendapatkan insight malam hari ini. Di tengah mungkin banyaknya keputusan ataupun hal-hal yang kita jalani setiap harinya, pasti ada terselip ragu-ragu dalam hidup. Lantas bagaimana kita menyikapi keraguan-raguan yang ada dalam hidup kita? Hari ini kita akan membahasnya dalam Smart NLP, di mana di jam 7 sampai dengan jam 8 Audrey akan memandu perbincangan kita bersama dengan Pak Hinggranata Nikolai. Selamat malam Pak Hing. Selamat malam Audrey, selamat malam Smart Listener. Kabar baik ya? Kabar baik, di tengah mendung-mendung Jakarta. Betul, apalagi kemarin long weekendnya udah puas banget gitu ya. Ketemu lagi weekend ya, yang pasti happy sekali dan juga bisa quality time bersama keluarga. Hari ini kita membahas tentang 4 tips mengatasi ragu, karena nggak bisa dipungkiri ya, kalau kita dalam sehari aja bisa ratusan keputusan yang kita ambil, bahkan keraguan-raguan bisa setengahnya mungkin kita rasakan gitu dalam pengambilan keputusan. Tapi kenapa sih kita penting untuk mengatasi keraguan-raguan? Apa yang akan terhambat ketika kita ragu-ragu dalam mengambil keputusan? Pak, silakan. Ada yang unik kalau kita belajar mengenai otak manusia dan juga badan gitu ya. Jadi kimia-kimia emosi dan perasaan kita itu memang secara natural itu bergerak ke rasa takut gitu loh. Secara natural. Karena itu kalau belajar mengenai otak dan badan, kita paham gitu loh bahwa kalau takut itu otomatis, sedangkan kalau untuk berani kita harus sengaja loh. Jadi takut itu sangat natural. Jadi kalau smart listener ada yang merasa bahwa aduh kok saya penakut ya, enggak juga sih. Rasa takut itu tuh natural gitu loh. Malah ada satu studi yang sangat menarik. Kalau dibiarkan idle atau dibiarkan berjalan sendiri, pemikiran-pemikiran yang bersifat apa ya, kita sebut positive thinking atau yang berhubungan sama joy atau happy, itu nggak sampai 40% per hari gitu loh. Jadi kalau tadi kita katakan dibilang bahwa lebih dari separuh itu ragu, memang akan ada. Karena itu kalau kita tidak sengaja optimis, sengaja mengolah badan atau pikiran kita ini untuk berani, ragu itu lebih akan menguasai sehari-hari kita gitu loh. Jadi kita natural sekali untuk merasa takut gitu loh, karena memang motivator terbesar kita memang rasa takut, fear. Ya semua teman-teman kita yang belajar mengenai otak, neuroscience, psikologi itu paham gitu loh bahwa kita ini memang amigdala kita itu yang paling dominan itu adalah fear. Yes. Oke, jadi mungkin ini menjadi sebuah perasaan yang sebenarnya bukan yang negatif ya, tapi ini juga menjadi sinyal kita untuk mempertimbangkan kembali keputusan-keputusan kita. Seperti itu ya Pak ya. Dan tidak ada unsur, Audrey benar sekali, tidak ada unsur negatifnya itu. Jadi tidak perlu melihat takut itu negatif sekali gitu. Takut itu bagus untuk manusia, itu bagus gitu. Alarm pengingat ya, reminder sendiri. Iya. Kalau kita nggak punya rasa takut, kita semua udah mati loh. Yes ya, nggak waspada, nggak aware akan banyak hal di dunia. So betul. Kita masuk dulu ke tips yang pertama, ada apa Pak Hing? Silakan. Nah, tadi seperti saya katakan bahwa kalau kita tidak dengan sengaja itu mengarahkan pikiran sama badan kita untuk berani, kita akan otomatis takut. Apalagi kalau yang bicara mengenai cita-cita, goal gitu kan. Itu semua seringkali berada di luar dari ranah kemampuan kita kan gitu loh. Jadi takut itu pasti otomatis. Nah, karena itu tips kita yang pertama ini adalah kita dengan sengaja mengarahkan, Audrey dan Smart Listener, semua indera kita ini kembali fokus ke target atau tujuan kita gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya otomatis kita ingat target gitu loh. Secara otomatis kalau kita berhadapan dengan mulai kesulitan, hambatan, kita fokusnya ke hambatan itu. Dan itu justru akan memperbesar rasa ragu-ragu dan takut-takut kita ini. Karena itu tips saya yang pertama adalah apapun yang terjadi, latih indera kita, mata kita, telinga kita untuk selalu terarah dan kembali ke arah goal atau target kita gitu loh. Jadi setiap kali kepleset nih,
ketemu kesulitan, ditolak misalnya dalam jualan atau apapun gitu loh. Katakanlah seseorang yang ingin cari kerja di awal-awal tahun ini, dia lamar, terus dia ditolak lagi, terus tidak dipanggil lagi. Nah, nanti dia fokus kepada mungkin 10 kali panggilan yang dia ditolak melulu. Dan akhirnya ragunya kan makin besar. Gitu. Harusnya dia fokus kembali ke saya ingin dapat job ini gitu loh. Jadi saya ingin dapat job ini, yang harus saya persiapkan apa. Jadi selalu mengarahkan indera, mata, termasuk visual internal kita. Kepala kita ini harus isi penuh dengan berbagai target dan goal kita ke masa depan. Dan stop mulai membiarkan secara natural gitu. Kalau natural, kembali kita mengingat penolakan kemarin. Kita kembali mengingat muter-muter film kemarin betapa CV kita udah 100 kita kirim nggak ada yang nyangkut. Kayak gitu-gitu. So tips yang pertama selalu dengan sengaja. Ini saya bilang dengan sengaja loh. Tidak akan otomatis ini. Arahkan indera kita kembali ke goal kita. Itu tips yang pertama. Yes, itu tips pertama small listeners untuk malam hari ini. Untuk kita mengatasi keraguan-raguan dalam hidup. Nanti kita akan sambung lagi Pak Hing ya. Pastinya kalau ngomongin ragu ini, kalau menurut Audrey ini benar atau enggak nanti koreksi ya. Ada keraguan-raguan yang sehat yang mendorong kita untuk hati-hati. Ada juga keraguan yang membatasi. Nah ini gimana nih supaya kita tidak terlena sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu tidak membatasi hal-hal yang membuat kita maju. Setelah yang satu ini kita akan bahas. Pastikan tetap bersama kami dalam Smart NLP. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional,
dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Kita sambung lagi Smart Listener Smart NLP. Malam hari ini, ya pasti di hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, kita masih membahas tentang 4 tips mengatasi keraguan-keraguan. Mungkin di awal tahun banyak banget keraguan-keraguan ya. Takutnya goals-goals yang kita jalani gitu ya, prosesnya ini tidak baik karena salah ambil keputusan. Cuman nggak sedikit juga Pak Hing yang akhirnya ragu-ragu dan membuat kita nggak melakukan apa-apa gitu ya. Ada yang ragu-ragu memang untuk benar-benar mempertimbangkan mana yang baik, mana yang kurang baik untuk kita. Gimana kita membedakan kedua hal ini Pak Hing supaya jangan sampai nih ragu-ragunya jadi nggak bermanfaat untuk kita. Ada satu nasihat yang bagus. Ini bukan dari dunia NLP, Audrey. Ini dari guru berpikir saya, namanya Dr. Edward de Bono gitu loh. Nah, ini almarhum Dr. Edward de Bono ini dikenal sebagai bapak pemikir dunia lah. Salah satu bapak orang yang dikenal karena dia menciptakan istilah lateral thinking atau berpikir out of the box ini. Nah, dia mengingatkan satu hal penting dalam sebuah konsep berpikir. Dia memperkenalkan istilah black hat atau topi hitam. Topi hitam itu kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu dan kita memikirkan cons, resiko gitu Audrey, itu kan kita pakai disebutnya black hat, topi hitam. Tetapi yang menarik adalah dia tidak melihat ini sebagai topi untuk menghentikan. Dia bilang ini bukan topi untuk membuat kita stop melakukan, tetapi ini adalah melakukan dengan hati-hati atau pertimbangan-pertimbangan untuk mengatasi berbagai resiko. So ragu itu sendiri sebetulnya adalah bukan meminta kita stop loh. Ragu itu seperti kata Audrey tadi, ragu itu sebenarnya minta kita melihat gitu loh. Ada yang perlu saya pertimbangkan nggak sih? Ada nggak sih yang perlu saya hati-hati gitu loh? Ya, apakah ada kekurangan ini, kekurangan itu gitu loh. Jadi ragu sendiri itu sebaiknya sih apapun bentuknya dilihat sebagai titik pertimbangan, bukan titik stop gitu loh. Jadi apa yang perlu kita pertimbangkan gitu loh. Kalau dalam istilah lampu merah, ragu itu bukan lampu merah, ragu itu lampu kuning. Jalan tapi hati-hati gitu loh. Ya. Jadi jalan dengan banyak solusi atau ide gitu loh. Gitu arti. Oke. Jadi ini mindset awalnya dulu ya tentang keraguan itu harus dibenarkan dulu, karena kalau enggak ketika kita menghadapi keraguan kita langsung totally stop, itu bahaya banget ya. Yap, karena perasaan ini smart listener harus membedakan yang namanya saya sering kalau dalam workshop saya bilang beda hewan dari manusia itu adalah ini Audrey dan smart listener.
Kalau hewan itu perlu melihat mara bahaya yang nyata, baru dia takut gitu loh. Kayak misalnya, let's say seekor kijang melihat singa gitu loh. Nah, dia melihat singa, dia takut gitu loh. Sedangkan manusia tidak butuh stimulan nyata itu untuk takut loh. Kita belum melihat mara bahaya di akhir tahun aja, kita sudah timbul ragu bahwa aduh nggak bakal achieve itu target. Jadi ini kenapa mindset itu jadi penting gitu loh, bahwa mengerti ragu itu apa ya. Mara bahayanya belum tampil di depan kita, tapi kita sudah antisipasi dan kita akhirnya berhenti gitu loh. Ya. Gitu. Oke. Kita izin masuk ke tips yang kedua dulu nih, Pak. Boleh. Ada apa Boleh. lagi setelah indranya kita latih untuk fokus ke tujuan kita? Silakan. Nah, kalau tadi secara inisiatif kita menggunakan indera kita sendiri untuk lebih meyakinkan kita untuk maju, fokus ke target kita. Dan salah satu khas dunia NLP itu selalu saya akan katakan sampai smart listener tuh hafal, itu adalah modeling. Modeling. Karena kalau saya bilang Audrey ragu nih, saya ragu nih. Berapa miliar orang di muka bumi ini pernah ragu? Semua pernah loh. Jadi kita nggak perlu menganggap bahwa aduh kayaknya saya eksklusif dia ragu itu buat saya aja deh. Paling ragu ya. Iya, saya manusia paling ragu, eksklusif nih, hebat sekali ragunya saya ini. Kita nggak usah GR karena di muka bumi ini Audrey dan smart listener sudah banyak miliaran orang ragu dan sudah jutaan orang menggunakan ragunya itu justru untuk bergerak ke hal-hal yang positif kan. So, karena itu tips yang kedua adalah begini. Kalau setiap kali saya ragu, langsung saya merapat, saya pakai istilah ini, merapat orang-orang yang saya tahu sebagai model-model sukses yang berguna nih. Ini adalah mentor-mentor yang lebih senior, orang-orang jauh lebih sukses dibanding saya, lebih pintar dibanding saya. Dan mereka ini Audrey sudah pernah ragu loh, dan mereka tahu bahwa ragu itu sebenarnya apa gitu loh. Nah, saya harus merapat ke mereka untuk supaya memperkuat langkah saya menuju ke target saya tadi. Dan yang paling penting, ini saya pakai positif sama negatif istilahnya lah ya. Merapat ke orang-orang yang lebih berguna untuk tujuan saya dan stop merapat ke mereka-mereka yang sesama ragu gitu loh. Dan ini yang berbahaya karena kadang-kadang kalau kita ragu, kita ingin dapat konfirmasi dari orang-orang sesama ragu. Betul, validasi ya. Validasi. Jadi kita ngobrol, curhat sama mereka. Aku lagi takut nih gini-gini. Dan mereka juga bilang, aku juga. Wah, selesailah. Selesailah gitu loh. Jadi dapat teman ya. Dapat teman. Karena manusia ini punya satu kelemahan, itu confirmation bias kita. Kita berusaha mencari pembenaran dari apa yang kita takuti gitu loh. Supaya kita stop gitu loh. Nah, jadi tips saya nomor 2 adalah merapatlah ke orang-orang yang saya tahu akan mendekatkan saya kepada target saya, bukan menjauhi. Dan mereka kalau saya cerita nih, aku ragu nih Audrey, aku ragu nih. Audrey kalau model yang bagus, yang berguna bagi saya, Audrey akan bilang, tenang aja, itu hanya sementara kok gitu loh. Nah, kalau kamu ragu, coba kamu lakukan ini deh, 1, 2, 3, 4. Orang-orang kayak begitu yang harus kita deketi, rapatilah ke sana gitu loh. Ini tips saya nomor 2, cari model yang kita tahu bisa membantu kita mengatasi ragu ini. Oke. Nah, ngomongin tentang modeling ataupun mendekati orang-orang nih ya, Pak Hing ya. Yeah. Ada juga tipe yang kita dekatin, ini terlalu pede banget gitu ya, yakin akan semua hal. Nah, sehingga kayaknya ragu-ragu kita harus dihapuskan nih semua. Nah, ini gimana untuk menghadapi orang yang seperti ini? Karena nggak sedikit ya orang yang apa ya, perilakunya seperti ini, Pak Hing. Nah, ini pertanyaan yang bagus, Adi. Ini pertanyaan yang bagus. Karena apa sih bedanya orang optimis sama over optimis kan gitu. Yes. Nah, makanya saya bilang begini, apa yang dimaksud dengan model gitu loh. Model itu orang yang sudah achieve. Model yang sudah punya bukti-bukti berguna yang memang membantu kita mendekatkan. Jadi bukan hanya model-model yang overpaid tapi achieve nothing gitu loh. Okay. Karena ada orang, nah kalau misalnya Audrey, dia orang yang sangat berhasil nih, berhasil banget, dan kita melihatnya sebagai contoh. Nah kalau dia optimis, kita tidak bisa sebut dia over optimis, sebab dia punya bukti dengan optimisnya dia kan gitu loh. Sementara ada orang-orang tertentu yang sangat super optimis aja, tapi usaha nggak ada, skillnya ada, dan pencapaian nggak ada. Nah mereka ini bukan model yang bagus, gitu loh. Karena itu pintar-pintar. Oh, dia bener nih. Jangan sampai hanya dengerin orang-orang yang udah optimis, tapi nggak ada hasilnya. Dia nggak pernah menghasilkan apa-apa, gitu loh. Nah ini kepintaran kita memilih model, dan model yang seperti apa yang bagus adalah model yang memang sudah achieve yang ingin kita achieve. Dia sudah mendahului pencapaian kita. Itu model yang sudah punya proof gitu loh.
gitu. Ya. Oke, jadi kadarnya harus ditingkatkan lagi nih ya untuk menyaring calon orang yang kita modeling ya karena sudah Yes. achieve target yang sama, minimal yang sama Yes. ya paling. Kalau lebih tinggi Yes. justru lebih bagus ya. Oh, lebih bagus, malah lebih bagus. Malah mereka kalau optimis, sah banget, Ya. sah banget. Mereka malah melihat ragunya kita itu kok cetek ya, kecil banget. Mereka kayak ketawa, aduh kamu ini aja kok kamu ragu sih. Karena mereka melihat kita itu kayaknya takut sama bakteri gitu loh. Sementara mereka udah berhadapan dengan singa kan gitu loh. Jadi mereka menganggap udahlah nggak usah takut lah. Nah kadang-kadang kita melihat itu tadi Odi bilang ini over optimis, padahal enggak. Mereka sudah melalui apa ya saya sebut berdarah-darah di hal yang kita ragukan itu, sehingga mereka juga dengan gampang bilang sudahlah begini aja, kamu lakukan ini deh, lakukan ini deh. Nah kalau orang-orang kayak gitu patut kita dengarkan gitu. Oke, ini juga dari catatan ya untuk kita ya. Kalau mendengar omongan-omongan dari sosok yang kita model yang memang sudah achieve, jangan jadikan ini sebuah dia mah gampang gitu. Kadang kan ada mindset gitu ya. Dia udah lewatin. Kalau kita kan belum, wajar kita begini begitu gitu ya. Tapi ini menjadi semoga menjadi semangat untuk kita bisa achieve seperti yang model kita achieve seperti itu. Dan nanti kita akan sambung lagi pastinya Yes. kita ajak smart listeners untuk bertanya, sharing juga. Silakan boleh di 0812 11 12 959 ataupun juga Anda bisa ketikkan saja di live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Kita masih membahas tentang 4 tips menghadapi ragu supaya kita makin yakin dengan keputusan dan juga tujuan-tujuan hidup kita di tahun 2025. Tetaplah bersama kami dalam Smart NLP. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur.
kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Listeners, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak 4 tips menghadapi ragu-ragu. Yang pasti ini menjadi satu perasaan yang natural ketika kita dihadapkan dengan keputusan yang harus kita ambil, apalagi ini satu hal yang belum pernah kita lalui dan belum pernah kita hadapi. Kenapa ya Pak Hing? Untuk hal yang belum pernah kita hadapi, belum pernah kita lakukan, ragu-ragunya itu sangat besar sekali gitu ya, dibandingkan mungkin dengan hal-hal yang sudah pernah kita sudah pernah kita lalui nih, Pak Hing. Karena gini, kalau hal-hal yang belum pernah kita lakukan, kita tidak punya feeling atau memori berhasil gitu loh. Karena manusia ini kan salah satu yang tersimpan di alam bawah sadar kita itu kan adalah memori-memori keberhasilan dan memori-memori kegagalan gitu loh. Dan rasa takut itu biasanya mengenai sesuatu yang tidak familiar, threat atau ancaman. Karena takut itu kan stimulusnya ancaman. Nah, ancaman itu mostly akan datang dari hal-hal yang kita tidak kenali, kita tidak familiar, yang belum pernah kita lakukan, yang tidak kita kuasai dan sejenisnya gitu loh. Karena itu kalau kita bicara target aja tahun 2025 ini banyak yang gemeter gitu. Karena kita nggak tahu loh, apalagi nih saya terbiasa misalnya kalau saya sales, saya dipasang target let's say 200 juta misalnya. Tahun ini, misalnya tahun ini saya sudah pernah 200 juta achieve dan tahun ini saya dipasang 300 juta. Nah, gap 100 juta itu kan menakutkan. Nah. Karena saya belum pernah achieve, pikiran saya dan badan saya, sel-sel di badan saya ini tidak familiar dengan itu. Nah, itulah kenapa tadi pertanyaan Audrey, kita rentan dengan rasa takut hal-hal yang memang kita tidak kenali, kita tidak kuasai, dan hal-hal yang memang kita tidak terbiasa. Badan kita nolak. Semua kimia badan kita akan bergejolak gitu loh begitu menghadapi itu. Saya sering kali tes Audrey, tesnya begini. Pikiran dan badan kita itu, kalau sekarang saya minta Audrey smart listener misalnya, coba deh tuliskan deh cita-cita 10 tahun dari hari ini deh gitu loh. Nah, begitu Audrey mau nulis apapun cita-cita, pikiran Audrey boleh menghayal kemana-mana. Tetapi begitu mau nulis nih Audrey, tangan Audrey ini seperti menolak. Ya. Karena badan kita serem, badan kita bilang begini, kamu yakin? Ya. Jadi pikiran kita boleh menghayal tanpa batas, badan kita ini yang merasa bahwa sangat terbatas.
Karena badan akan menggunakan ukuran dari apa yang pernah kita lakukan secara habit, yang pernah kita capai untuk sebagai bilang ini boleh, ini nggak boleh, ini bisa, ini nggak bisa, gitu loh. Karena itu hal-hal yang kita tidak familiar menakutkan, loh, sangat menakutkan. Gitu. Oke. Jadi inilah ya kenapa ketika target-target dinaikkan kita sangat ragu-ragu, sangat takut gitu ya. Banyak pertimbangan-pertimbangan ini kayaknya nggak bisa deh dan lain sebagainya. Ternyata karena itu bahkan seluruh sel badan kita juga ikut berpartisipasi gitu ya. Yup. Ini hebatnya ciptaan Tuhan. Oke, next sebelum kita ke pertanyaan Pak Hing, kita boleh bahas ke tips yang ketiga dulu. Silakan Pak Hing. Ini dalam dunia NLP ini dikenal dengan nama metamodel. Ya, jadi saya suka banget dengan metamodel gini, karena guru besar pencipta NLP, bapaknya NLP, Dr. Richard Bandler, itu sempat ditanya gitu loh, gimana sih cara supaya saya lebih optimis dan punya harapan kan? Kenapa penuh pesimis gitu loh? Nah, di 2 kali semasa COVID saya undang beliau untuk Zoom bersama orang Indonesia nih, Zoom nih. Beliau mengatakan bahwa kalau mau optimis dan punya harapan, metamodel lah diri sendiri. Apa maksudnya metamodel gitu loh? Segala hal yang kita takuti, Audrey, uji rasa takut itu, uji. Kita sering kali lebih sering menguji optimisnya kita loh. Menguji loh. Misalnya kalau kita bilang begini, kayaknya saya bakal bisa deh. Tiba-tiba nih, secara internal kita uji nih. Dari mana tahu saya bisa, kan bakal sulit nantinya. Dari mana saya tahu saya bisa ya? Itu kita menguji optimis. Nah sekarang bagaimana kalau tips nomor 3 ini kita uji rasa ragu dan pesimisnya kita itu. Kita uji loh. Kayaknya Audrey bilang begini, kayaknya susah deh. Kayaknya bakal nggak bisa deh, susah deh. Coba uji. Dari mana saya tahu susah? Coba, udah berapa kali saya coba. Dan dari mana saya tahu ini nggak bakal bisa gitu loh. Buktinya apa? Itu kan belum pernah dicoba. Dan kalau kita bilang, udah saya pernah coba, berapa kali lo coba? Itu berapa kali? Udah banyak, berapa? 3 kali deh, 3 kali banyak. Jadi kadang-kadang manusia ini harus secara fair berani menguji rasa takutnya sendiri gitu loh. Malah kalau saya sering menyarankan begini, Odi. Kayak misalnya sekarang, Odi bilang kayaknya tahun ini saya ragu deh. Terus saya nanya nih dari 0 sampai 10, apa yang kamu ragu? Misalnya, apa yang kamu ragukan, Odi? Akan ada hambatan. Hambatannya apa? Misalnya hambatannya ABC lah, misalnya gitu. Terus saya nanya, coba sekarang pikirkan berapa probabilitas ABC itu terjadi. Coba pikirkan dulu, berapa probabilitas. Kita tadi tidak akan bilang 100% loh nih, tidak akan bilang begitu. Nah, saya kalau list nih buat smart listener semua, coba list semua yang ditakuti, semua yang bikin ragu ya. 1, 2, 3 gitu loh. Dan di sebelahnya tulis nih, seberapa besar probabilitas menurut saya ini akan terjadi. Dan anehnya Audrey, saya tidak akan bilang ini 100%, nggak akan. Yang lucunya adalah kadang-kadang setelah kita taruh nih, kayak yang ini mungkin 80% dah, yang ini 60% deh. Kayaknya ini 50-50 deh. Kenapa 50-50 itu nakutin? Kenapa 50-50 itu nakutin gitu loh? Padahal sebetulnya kalau saya bilang setelah kita punya 10 daftar ketakutan nih, kalau kita uji nih, paling cuman satu pengalaman saya yang bikin real, sebetulnya real itu ketakutan real. Sisanya itu ada drama doang gitu. Ya. Drama. Ya, coret aja udah, coret gitu loh. Dan seringkali yang nakutin kita itu tidak real. Kayak saya bilang, itu yang membedakan hewan sama manusia. Ketakutan kita itu semuanya tidak nyata. Tidak kita lihat, kita hanya lihat di pikiran, membayangkan, kita gedein, kita besarkan, takut deh. Gitu. Itu jadi tips nomor 3 ini, uji rasa takut kita. Tanyain buktinya apa? Dari mana saya tahu? Dari mana saya tahu ini bakal gagal gitu loh. Buktinya apa sih gitu loh. Uji. Yes. Oke, uji rasa takut ini juga bisa juga dilakukan sama sosok yang kita modeling ya, Pak Hing ya, untuk bisa khas rasa takut ini. Dan seringkali Audrey dan Smart Listener, karena itulah saya, Audrey, semua Smart Listener disarankan untuk punya seorang coach. Yes. Karena coach itu yang bisa menguji pemikiran kita, Smart Listener gitu loh. Karena kita kadang-kadang itu kan terlalu manja nih. Betul. Gitu loh. Kita bilang, aduh susah, manja deh. Coach yang akan bilang, dari mana kamu tahu susah? Kamu udah coba berapa kali sih gitu loh. Nah, coach yang akan bilang begitu gitu loh. Dan biasanya peran coach itu macam-macam. Ada dalam wujud atasan, teman, orang tua, pasangan lah, keluarga, teman dekat. Dan mereka-mereka itu yang berani menguji kita. Kadang-kadang kita terlalu manja soalnya. Yes. Sedikit-sedikit bilang nggak bisa, sedikit-sedikit bilang susah, gitu. Jadi tips nomor kita uji deh. Kalau ragu uji diri sendiri, berani nantangin diri sendiri gitu.
Betul. Kita harus lebih berani menantang diri Smart Listener supaya kita bisa menghapuskan segala kekhawatiran ya. Ini aku ada pertanyaan Yes, Pak oke. dari Bu Siska yang ada di Jakarta Barat ya. Ya. Pak Hing, saya tipe orang yang suka ragu-ragu katanya gitu ya. Oke. Bahkan saya suka banget memunculkan banyak pertimbangan, tapi ujung-ujungnya jadi makin ragu. Nah, Oke. apakah benar ya seperti orang-orang katakan makin banyak pertimbangan justru makin membuat kita ragu untuk mengambil keputusan? Mohon masukannya, Pak Heng, silakan. Sebetulnya sih kalau ya pertimbangan sih wajar, cuman hati-hatinya Bu Siska, hati-hatinya gini nih. Tujuan berpikir yang utama itu sebenarnya adalah untuk melakukan sesuatu. Bahkan feeling takut atau ragunya kita itu sebenarnya tujuannya biar kita thinking bagaimana untuk mengatasi itu, bukan hanya feeling dan kita entertain feeling itu loh. Ya. Nah, pertimbangan unsur yang Ibu katakan tadi, kalimat banyak pertimbangan membuat kita ragu, itu bisa yes and no. Jadi kenapa otak kita ini tidak dianjurkan terlalu banyak pertimbangan? Maksudnya pertimbangan itu adalah faktor menjadi keputusan saya itu ada 5-10 faktor gitu loh. Semakin banyak faktor yang kita pertimbangkan memang benar. Semakin kita ragu kalau kita tidak punya strategi bikin keputusan gitu loh. Nah, karena itu kalau orang-orang yang pintar nih, boleh nggak sih saya punya banyak pilihan? Boleh banget. Malah NLP menganjurkan punya banyak pilihan. Karena semakin banyak pilihan, semakin kita akan efektif dalam memilih yang bagus kan berarti. Ya, banyak pilihan lebih bagus daripada tidak punya pilihan loh. Selalu jadi banyak. Jadi ada semacam yang tapi bikin kita pusing. Nah, karena itu strateginya sekarang adalah bagaimana memilih itu doang. Jadi bukan banyak pertimbangan itu yang salah, bukan. Kita tidak punya strategi memilih itu yang salah. Banyak pertimbangan bagus banget. Nah, saran saya begini, kalau mau ada satu aktor yang pintar banget, ini aktor dan pintar gitu, Matthew McConaughey. Yang Matthew McConaughey itu dianggap sebagai salah satu aktor yang paling ganteng di muka bumi ini katanya. Matthew McConaughey, dia dalam salah satu bukunya dia tulis begini, cara terbaik memilih itu adalah bukan dengan memilih yang terbaik, tetapi mengeliminasi yang terburuk. Gitu loh. Itu strategi yang bagus loh. Soalnya kadang-kadang kalau kita punya 10 pertimbangan, aduh semuanya bagus deh, udah nggak bisa milih udah. Karena kita pengen cari yang terbaik. Dia bilang bagusnya adalah pertama eliminasi yang terburuk dari yang terbaik. Nah, saran saya juga sisakan, Audrey. Kalau bisa dari begitu banyak bilang, sisakan maksimum itu 3 pilihan maksimum. Nah, kalau sudah 3 pilihan kita lebih mudah memilih gitu loh. Itu untuk Bu Siska mudah-mudahan membantu gitu loh. Ingat, kalau bukan banyak pertimbangan itu yang membuat kita ragu. Yang membuat kita ragu adalah kita tidak bisa memilih, tidak punya strategi memilih. Itu gitu loh. Jadi mudah-mudahan membantu. Ingat, banyak pilihan bagus. Yes. Bagus, bukan buruk itu. Tapi butuh strategi yang tepat aja sebenarnya. Iya, tidak bisa memilih itu yang buruk. Itu dia. Mau pilihan sebanyak apapun kalau nggak bisa milih ya sayang juga, kita udah pertimbangkan banyak hal ya. Nanti kita akan sambung lagi Pak Hing, pastinya untuk sesi terakhir masih ada satu tips terakhir ya untuk kita bisa mengatasi keraguan-raguan dalam hidup. Pastikan juga Anda masih bisa bergabung di 0812 11 12 959 ataupun juga di live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Kita kembali setelah jeda berikut. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming,
podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Oke, Smart Listeners, nggak kerasa ya, sudah masuk ke sesi yang keempat, di mana kita akan menyempurnakan 4 tips malam hari ini. Tapi tadi pertanyaan yang menarik gitu ya dari Bu Siska, kita sambung lagi nih. Pertanyaan dari Bapak Devon ya, sebenarnya faktor-faktor apa sih Pak Hing yang harus kita perhatikan dalam mengambil keputusan gitu ya. Kadang kita mikirin kepentingan umum, kadang juga kita mikirin kepentingan orang gitu ya. Gimana untuk mempertimbangkan hal-hal yang kayaknya ini pro dan kontra gitu ya. Kadang saya sendiri sebagai leader cukup sulit mengambil keputusan yang melibatkan ya antara internal dan juga eksternal. Silakan Pak Heng.
Kalau dalam karena gini, strategi bikin keputusan itu nggak sama di semua aspek sih, atau semua orang nggak sama sih, ya kan? Salah satu yang saya sarankan sih, jadi penilaian pertama itu adalah tujuan dari bikin keputusan itu sendiri gitu loh. Tujuan dulu gitu loh. Karena kalau kita sudah melihat ke tujuan, kriteria-kriteria banyak kita geser nih. Nah, kita bingungnya itu adalah, manusia bingungnya itu adalah bukan tujuannya itu jadi pertimbangan, tetapi adalah pilihannya dulu. Pilihan gitu loh. Contohnya begini, saya pakai contoh yang paling gampang aja gini. Audrey kalau misalnya pergi ke sebuah toko handphone, mau beli handphone ya, Audrey mau beli handphone, atau mungkin laptop juga boleh, laptop aja deh, laptop, Audrey mau beli laptop gitu ya. Terus datang ke toko laptop nih. Audrey tidak tahu mau beli laptop yang kayak gimana kan, gitu loh. Audrey hanya datang aja nih, mau lihat-lihat siapa tahu ada pilihan yang bagus kan. Nah di situ Audrey pasti akan kebingungan. Karena Audrey mau mikir nih sekarang, oke, aku mau ke laptop yang gimana ya? Email juga penting nih, aku mau email, tapi grafik juga boleh sih. Siapa tahu nanti bosku nyuruh aku bikin presentasi. Ya bagaimana dengan PowerPoint, itu juga boleh. Tapi nunggu, Excel juga penting loh. Kadang-kadang bos finance itu minta aku bikin begini juga loh. Gini. Tapi kayaknya kayak gimana? Akhirnya 10 laptop itu semua kelihatan bagus. Dan Audrey nggak bisa bikin keputusan. Tetapi kalau Audrey datang nih, tujuannya clear banget nih. Saya mau beli laptop. Karena saya 90% pekerjaan saya itu adalah presentasi. Laptop yang paling bagus dalam misalnya slide, PowerPoint lah, whatever lah, keynote lah, yang bikin grafik, bisa cut video dan lain-lain. Berarti laptop yang memang multimedia dengan RAM sekian, ini sekian. Itu goalnya Audrey. Begitu goal Audrey melangkah sekarang ke toko laptop, gampang eliminasi loh Audrey. Gampang. Mau laptopnya, aduh ini padahal ini laptop cakep banget loh warnanya loh. Gak penting. Geser. Ini laptop bagus banget loh, kameranya loh. Gak penting, geser. Jadi apapun yang akhirnya menjadi godaan dari sang penjual tidak akan bisa menggoyang Audrey. Sebab Audrey sudah akan mencari 1, 2, 3, 4. Nah bahkan sekarang perhatikanlah. Tiba-tiba Audrey ketemu laptop yang begini, tetapi mahal. Mahal nih ternyata. Oh, ternyata harganya 20 juta dibanding dengan laptop yang tidak memenuhi target Audrey tetapi cuma 10 juta. Nah, sekarang kalau bisa kita tidak punya target tadi, saya akan ambil yang 10 juta sebab lebih murah. Lebih murah gitu. Padahal kalau saya fokus kepada outcome atau goal dan target saya, 20 juta itu keputusan yang lebih tepat. Karena memenuhi yang saya targetkan gitu loh. Nah, jadi saran saya yang pertama itu adalah melihat target kita. Sebenarnya target utamanya apa ya? Kalau itu sudah dulu, nanti yang lain kayak misalnya sebagai orang tua, kalau target utama kita adalah membuat anak pintar nih. Dia sedang main game. Terus kita suruh stop dan kerjain PR nih. Nah itu kan target utama kita, supaya dia pintar nih, supaya dia belajar nih. Tetapi kalau kita tidak punya target itu, begitu kita suruh main game, dia nangis, ngambek, kita bilang ya udah deh kasihan. Nah akhirnya kita mengabaikan target utama kita tadi gitu loh. Itu saran saya, lihat kembali ke target utama saya bikin keputusan. Gitu loh. Nah ini penting, kenapa? Karena seringkali kita goyang karena kita sudah melihat opsi dulu, bukan kembali ke target tadi. Nah sisanya ya itu banyak faktor Audrey. Nah smart listener itu kayak kriteria penilaian kita yang paling penting itu apa saja, 1, 2. Nah termasuk misalnya kalau ternyata harga penting, pendapat umum penting gitu loh. Nah itu menjadi faktor yang menurut saya kedua gitu loh. Tapi target itu nomor 1. Ya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab sih. Yes, jadi jangan lupakan tujuan ya dalam setiap pengambilan keputusan sehingga Anda bisa mengeliminasi ya. Ini sebenarnya combine dari pertanyaan Ibu Siska tadi ya. Anda combine dan juga Anda eliminasi seperti itu. So Pak Hing, sebelum kita masuk ke kesimpulan sepertinya ya, kita bahas dulu tips yang keempat. Ada apa Pak Hing? Silakan. Nah, tips keempat ini agak unik dan kontradiktif dari perkiraan banyak orang nih. Oke. Untuk mengatasi rasa ragu, itu justru tips nomor 4 ini adalah do it. Sesuai dengan moto salah satu olahraga, merek olahraga. Just do it ya. Just do it. Karena gini, biar semua paham, loh aku kan takut kenapa malah disuruh maju gitu loh. Karena secara motion, pergerakan, hukum dari motion itu adalah begini. Energi dan perasaan kita itu sangat tergantung dari pergerakan.
So orang NLP bilang kinestetik, ada semacam kayak feeling, pergerakan dari apa yang kita lakukan gitu loh. So justru untuk meredam dan mendiamkan takut itu justru adalah take action atau movement gitu loh. Masalahnya kalau kita takut malah kita stop. Dan itu berarti rasa takut itu justru membesar gitu loh. Jadi ragu-ragu ini justru bisa kita diamkan kalau kita malah bergerak. Gitu loh. Saya kasih contoh yang paling gampang begini. Ini buat para smart listener yang memang punya resolusi ingin menurunkan berat badan tahun ini. Resolusi paling besar nomor 1 itu adalah menurunkan berat badan. Itu selalu top 3 loh, selalu top 3. Ini pas baru Januari loh, belum terlambat nih, baru Januari. So, bagaimana sih kalau Audrey mau hari ini olahraga dan ragu itu? Olahraga nggak ya? Misalnya aja. Nah sekarang ada orang yang setelah dia ragu, dia duduk dan mulai mempertimbangkan segala sesuatu. Itu salah. Harusnya kalau dia ragu, dia berdiri bergerak. Gitu loh, berdiri dan bergerak, tidak harus dia lari loh, bergerak jalan aja dulu. Karena saya kalau saya mau pakai rumus perbandingan nih, saya keluar dari ranah NLP sebentar. Rumus perbandingan yang paling terkenal untuk motion itu kan punya Einstein, IMC kuadrat itu loh. Betul. Ya kan, dan setiap rumus, perhatikan setiap rumus fisika, saya bisa di-challenge oleh para fisikawan ini yang ada di sini nih. Setiap rumus fisika, Audrey, energi itu selalu akan berbanding lurus dengan kecepatan dan percepatan. Jadi kalau misalnya walaupun itu berhenti itu, otomatis energinya nol walaupun ada potensi loh. Nah kecuali setelah digelinding itu akan terjadi momentum dan berarti energinya tambah besar. Yang berarti bahwa kalau energi saya nol, bukannya diam untuk saya tambah energi gitu loh. Bergerak. Jadi ragu itu justru bisa kita atasi dengan bergerak, move, sehingga mendiamkan berbagai ketakutan kita, bergerak dan take action walaupun kecil gitu loh. So ini tips saya nomor 4 secara kinestetik. Do something, move, bergerak walaupun kecil. Itu akan men-silence berbagai keraguan-raguan kita itu gitu loh. Ini tips nomor 4 nih. Do something, bergerak aja. Do something. Just do it, mulai dulu aja ya. Itu kalau kata e-commerce lokal Indonesia gitu ya. Tapi yang pasti 4 tips ini sepertinya harus dikombin semua, disempurnakan gitu ya. Dilakukan satu persatu sehingga smart listeners bisa mendapatkan hasil yang sempurna. So, boleh kita wrap up apa aja tips 1, 2, 3, 4 untuk hari ini, silakan. Intinya gini, smart listener, ragu itu normal. Jadi jangan menganggap bahwa kalau saya ragu berarti saya penakut gitu, saya orang, apalagi langsung melabel saya orang yang pesimis, saya orang serba ragu. Nggak usah. Jadi ragu itu sangat normal, sangat manusiawi. Intinya sekarang adalah setelah ragu itu timbul kita ngapain gitu loh. Ya, jadi tips saya yang pertama adalah dengan sengaja gitu. Ini tidak bisa otomatis gitu loh. Dengan sengaja kita mengarahkan apapun pikiran kita, apapun mata kita, indera kita ke goal kita kembali. Fokus kembali ke goal, lihat kembali data, ya bahas kembali ke target. Terlalu lama fokus kepada hambatan membuat kita semakin ragu, apalagi kita berdiam gitu loh, tertegun, mengagumi masalah gitu. Ya kan? Jadi tips yang pertama otomatis selalu fokus kembali ke target. Tips kedua, untuk menguatkan keberanian kita sangat membantu kalau kita merapatkan diri, mendekatkan diri kita ke model-model yang lebih berhasil dari kita. Mereka adalah orang-orang yang sudah membuktikan diri menghasilkan yang ingin kita hasilkan. Dan yang paling penting adalah mereka dulu juga pernah ragu kayak kita. Ini manusiawi. Kalau aku selalu positive thinking, bohong gitu. Dia juga ada takutnya, dia juga ada ragunya gitu loh. Tetapi dia berhasil mengatasi. Rapatin aja diri ke mereka, dengerin saran-saran mereka. Karena mereka itu sudah pernah mengalami dan bisa memberikan kita banyak tips gitu loh. Nah, nomor 3. Kalau memang ragu, cara terbaik ke diri sendiri adalah uji, tantangin diri sendiri. Dari mana saya tahu itu pasti gagal? Dari mana saya tahu ini bakal berat? Coba buktinya apa sih? Dan ini adalah menguji asumsi-asumsi kita sendiri. Karena manusia sekali lagi ini, kita tidak butuh bukti nyata untuk takut. Kita hanya butuh imajinasi, asumsi, prasangka, nakut-nakutin diri aja itu. Uji baik-baik sehingga kita akhirnya tahu, oh ternyata ini perasaan aku aja sih, gitu loh ya. So, dan tips yang keempat itu adalah kinestetik. Move, do something. Justru takut itu kadang-kadang membuat kita lumpuh, berhenti, duduk, dan makin besarlah rasa takut itu. Do something, bergerak walaupun hal-hal kecil. Ini untuk benar-benar menghadapi, mengatasi, dan mengurangi itu. Gitu loh. So mudah-mudahan 4 tips ini di awal-awal tahun apalagi ini bisa membantu semua smart listener mengatasi dan menghadapi keraguan apapun. Yes, dan pastinya diiringi juga dengan
bijaksana dalam mengambil keputusan ya Pak Hing ya. Yes. Dan pastinya semua listener, semoga insight pada malam hari ini bisa membuat kita untuk mengejar tujuan ataupun target di tahun 2025 ataupun jangka panjang juga. Dan ingat kata Pak Hing ya, lebih baik proses sedikit demi sedikit ya Pak Hing ya. Tapi kita mengarah ke tujuan kita daripada kita diam, shutdown gitu ya, karena terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan. So, semoga siaran pada malam hari ini juga bisa Anda share ke orang-orang yang mungkin merasakan hal yang sama. Silakan boleh Anda share link di YouTube kami, di Radio Smart FM, ke grup WA, ke grup kantor, ke manapun lah pokoknya ya. Yang pasti terima kasih sekali lagi Pak Hing untuk insight-nya malam hari ini. Paling serius juga terima kasih banyak sudah mengikuti perbincangan pada malam hari ini. Kita ketemu minggu depan di hari Jumat di bulan Februari. Kalau begitu, Smart kami pamit. Saya Audrey Juwana. Saya Hingranata Nikolai. Mari bangun Indonesia lebih cerdas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Brain works better than you think, so use it for a change. Don't push yourself to the brink. Creating your success and happiness and helping others to change their life. It's alright. Shrink unhappy pictures in your mind to make the happy pictures bigger and brighter. Don't feel down, let me lift you higher. Yeah, man. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia. NLP for a better life. NLP is the key to freer. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia. NLP for a better life. NLP is the key to freer. Oh yeah. Demikian Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hingranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sampai jumpa.